Bu, perkenalkan nama saya di sini Yuriko Sunagraha. Saya Putri Cahaya Maudani dengan NIM 3062104. Saya mendapati kasus asma bronkial dengan saya sendiri sebagai terapis dan rekan saya Yuriko sebagai seorang pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Atas nama Mas Yuriko ya? Iya, Mbak. Di sini ditulis diagnosa medisnya itu asma bronkial. Apa benar ya? Iya, Mbak. Masnya punya riwayat penyakit asma. Iya, benar. Untuk keluhan utamanya itu apa sih, Mas? Kalau keluhan utamanya itu saya sesak nafas, Mbak. Iya. Jadi kalau buat nafas itu berat ya, sesak lah ininya, berat gitu. Iya. Terutama pada saat saya bekerja, itu kan saya kan kerjanya keras, jadi itu Sering sesak nafas. iya, Mas? membuat saya sering sesak nafas gitu, Mbak. Lalu untuk keluhannya sendiri itu dirasakan sejak kapan sih, Mas? Kalau keluhannya itu sudah saya rasakan sejak 5 hari belakangan ini sih, Mbak, yang paling parah itu. Iya. Sejak 5 hari belakangan ini. Untuk penyebabnya sendiri? Kalau penyebab sendiri itu mungkin karena saya kan perokok ya, Mbak ya. Terus ditambah saya kerjanya di pabrik, mungkin karena lingkungan pabrik itu kan banyak asap Iya, ya, Mbak banyak ya, asap polusi yang asap. akan Jadi mungkin mempengaruhi. itu, Iya. ya, itu penyebabnya mungkin. Untuk Masnya sendiri ini sudah pernah dibawa kemana saja untuk berobat? Kalau untuk berobat dulu itu saya sudah pernah berobat ke puskesmas, Mbak. Puskesmas, tapi di puskesmas itu saya nggak kunjung sembuh. Akhirnya saya dirujuk dari puskesmas itu ke dokter paru, terus dirujuk ke fisioterapi ini, Mbak. Iya. Untuk rasa nyeri itu meningkat saat apa sih, Mas? Kalau rasa nyeri itu meningkat kalau saya lagi kerja, Mbak, kerja yang berat-berat gitu, langsung sesek gitu rasanya, Mbak. Iya. Iya. Lalu untuk nyerinya itu berkurang saat Masnya itu sedang apa? Istirahat, Mbak. Saat Iya, istirahat, istirahat, tidur, iya. tidak melakukan apa-apa. Iya, ya? istirahat Iya. lah pokoknya. Untuk Masnya sendiri itu ada penyakit seperti diabetes, hipertensi, punya riwayat seperti itu penyakit? Enggak, Mbak, kalau Oh, itu tidak ada ya. Enggak ada. Iya, iya. Untuk Masnya sendiri ini tadi kerjanya itu di pabrik ya, Mas ya? Iya, di pabrik. Ditambah juga Masnya perokok. Iya, sebenarnya merokoknya itu kalau untuk sekarang itu sudah enggak sesering yang dulu ya. Sudah dikurangi Iya, ya, sudah Mas dikurangi, ya. Mbak. Baik. Lalu untuk dari keluarganya Mas sendiri apakah ada yang juga memiliki penyakit asma ini? Kalau dari keluarga itu enggak ada, Mbak. Tidak Mungkin ada kan ya. ini baru saya aja karena saya dulunya merokok dan faktor Iya. lingkungan kerja juga, Mbak. Iya, Mas. Untuk Masnya sendiri itu ada keluhan sakit kepala atau di lehernya itu tegang atau bagaimana? Kalau kepala itu enggak ada, Mbak. Mungkin kan kalau di leher karena Sering saya kaku ya. sesak itu kan Iya. ya, mungkin Jadinya ototnya kaku gitu, jadi iya. agak sakit gitu, Iya. Mbak, kalau sesek gitu. Masnya sendiri itu ada keluhan kayak sakit dada atau jantungnya itu berdebar-debar? Kalau jantung enggak ada, Mbak. Cuman kalau Nyeri nafas dada. itu nyeri dadanya, Nyeri. ya, nyeri. Kalau Iya. buat nafas itu kayak berat gitu. Iya, iya, iya. Masnya sendiri ini ada keluhan sesak nafas sendiri dan juga batuk ya, Mas ya? Iya, saya ada batuk juga. Batuk. Kebetulan ini saya juga batuk, Mbak. Batuk. Untuk buang air besarnya sendiri, Masnya ada kesusahan atau tidak? Enggak, kalau itu lancar, Mbak. Buang air kecil Buang juga air kecil ya? juga lancar. Iya. Lalu untuk Masnya sendiri apakah ada rasa pegal-pegal? Kalau pegal-pegal itu lebih ke nggak ada, Mbak. Mungkin cuma di dadanya Dada aja saja itu yang ya rasa kan. sakit ya? Sesek itu mungkin, Iya. Mbak. Lalu Masnya sendiri ada rasa kayak kesemutan atau kayak nyerinya itu yang menjalar gitu nggak ada atau gimana, Mas? Kalau menjalar itu mungkinnya karena seseknya itu, Mbak, dari leher sampai ke dada jadi Dada, kadang ya. sakit. Iya, tapi untuk selebihnya dari itu nggak ada ya, Nggak Mas? ada, Mbak. Iya, cuma di Kesemutan dada itu- aja sih keluarnya. Kesemutan nggak ada ya, Nggak Mas? ada, ya? Mbak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, Mas. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Mas ya. Iya, Mbak. Baik. Pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, pernapasan dan juga suhu tubuh. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah. Dan tanyakan tekanan darah sebelum dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Mas, untuk tekanan darah sebelumnya itu berapa ya? 120?
Berapa, Mas? Untuk tekanan darahnya 110/70 ya, Mas. Lalu pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan denyut nadi. Palpasi arteri radialis dari pasien dan hitung selama 1 menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan pernafasan dan perhatikan dada pasien selama 1 menit. Yang terakhir adalah suhu tubuh. Mas permisi ya, ini Lalu untuk selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi, yakni mengetuk pada daerah yang berongga menggunakan 3 jari. Didapatkan terdengar suara pekak atau redup pada daerah dada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi pada daerah alat bantu pernafasan di otot bantu pernafasan di upper trapezius, sternocleidomastoid, dan di pectoralis major. Ya. Setelah dilakukan pemeriksaan palpasi, ditemukan adanya spasme otot-otot bantu pernafasan di upper trapezius, sternocleidomastoid, pectoralis major, dan minor. Mas, apakah terdapat rasa nyeri? Serta terdapat rasa nyeri atau nyeri tekan pada daerah dada. Adalah pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Ya, tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Adalah pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Tarik nafas. Dari pemeriksaan auskultasi didapatkan pasien terdapat suara wheezing atau clenching di daerah lobus atas paru kanan segmen posterior.
Adalah pemeriksaan spesifik, yakni pemeriksaan sangkap toraks. Posisi pasien adalah duduk dan posisi terapis berada di samping pasien. Lalu siapkan midline mengukur dari pemeriksaan ini. Lalu pasien itu nanti diminta untuk inspirasi dan ekspirasi dan diukur menggunakan midline dan dibedakan selisih antara inspirasi dan ekspirasi yang dilakukan di 3 tempat, yakni berada di aksila, kosta keempat dan kelima, dan di prosesi siphoideus. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan pada daerah aksila. Permisi ya Mas. Ya, bisa tarik nafas Mas. Ya, hembuskan. Selanjutnya pada bagian kosta keempat dan kelima. Ya, silahkan tarik nafas Mas. Ya, hembuskan. Ya, selanjutnya pada daerah yang terakhir, yakni prosesi siphoideus. Ya, silakan tarik nafas Mas. Ya, hembuskan. Selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan skala Bloch dan tanyakan kepada pasien untuk rasa nafas yang dialaminya pada saat ini. Mas, ini ada beberapa angka yang ingin saya tanyakan untuk kondisi saat ini. Masnya merasakan sesak nafas yang nomor berapa? Untuk yang 0 itu tidak sesak sama sekali, dan untuk 10 adalah sesak yang sangat berat. Untuk kondisinya saat ini nomor berapa? 5 Mbak. Oh, di Sesak nomor 5 berat. ya Mas. Berarti Masnya sekarang sedang merasakan sesak yang berat ya Mas. Selanjutnya, untuk modalitas yang saya gunakan pada kasus asma bronkial adalah infrared. Untuk tujuan dari penggunaan infrared sendiri adalah untuk mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri dan mengurangi spasme atau kekakuan pada otot-otot pernafasan. Untuk posisi pasien adalah prone lying atau tidur tengkurap, lalu posisi terapis berada di samping pasien dan dekatkan alat kepada pasien dan pastikan kondisi pasien tidak memiliki kontraindikasi pada alat yang digunakan. Lalu atur jarak sekitar 35 sampai 40 cm. Lalu untuk waktunya yakni sekitar 10 sampai 15 menit. Dan hidupkan alat, lalu setting waktu dan intensitas pada pasien. Mas, apakah sudah terasa hangat? Sudah terasa hangat. Dan pastikan sekitar setiap 5 menit tanyakan keluhan kepada pasien apakah pasien merasakan pusing ataupun mual. Mas, apakah terasa hangat? Tidak terlalu panas kan Mas? Ya, jika alat sudah mati, lalu matikan alat dan jauhkan alat. Lalu tanyakan kepada pasien apakah pasien mengalami keluhan seperti pusing ataupun mual. Lalu tanyakan kepada pasien bagaimana kondisinya saat ini setelah diberikan terapi. Mas, bagaimana rasanya saat ini setelah diberikan terapi, Mas? Sudah lebih enakan Mbak, sudah lebih enteng. Untuk selanjutnya adalah chest physiotherapy. Untuk yang saya lakukan adalah postural drainase dikombinasi dengan tapoteman. Untuk yang pertama adalah postural drainase karena pasien memiliki permasalahan di lobus paru atas kanan segmen posterior, maka pasien diposisikan tidur terentang atau side lying dengan diberikan bantalan dan juga mengguling. Lalu setelah itu pasien itu diposisikan miring ke sisi kiri diputar 45 derajat ke arah tengkurap. Untuk posisi ini itu digunakan untuk mengalirkan sputum atau sekret ke lobus utama. Lalu selanjutnya diberikan tapoteman
yakni gerakan menepuk atau memukul yang bersifat merangsang jaringan otot yang dilakukan dengan kedua tangan secara bergantian tanpa memberikan rasa sakit kepada pasien. Mas, apakah rasa sakit? Dilakukan sekitar 10-15 menit. Selanjutnya adalah deep breathing exercise. Untuk posisi pasien adalah duduk, posisi terapis berada di samping pasien, lalu minta pasien untuk menarik nafas melalui hidung secara maksimal dan dikeluarkan melalui mulut secara perlahan atau rileks tanpa menggunakan tenaga. Pak, nanti tarik nafas melalui hidung secara maksimal dan dikeluarkan melalui mulut secara perlahan tanpa menggunakan tenaga. Ya, tarik nafas secara maksimal, dikeluarkan melalui mulut. Ya, saya tarik nafas melalui hidung secara maksimal, ya, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung secara maksimal dan keluarkan melalui mulut secara perlahan tanpa menggunakan tenaga. Ya, untuk latihan ini diberikan sekitar 6-8 kali pengulangan. Lalu tanyakan kepada pasien apakah terdapat perubahan. Pak, bagaimana rasanya setelah diberikan exercise seperti ini? Lebih ringan Mbak, lebih rileks untuk pernapasan. Baik Mas, untuk tadi kan kita sudah melakukan beberapa latihan dan beberapa treatment yang sudah dilakukan. Untuk saran yang bisa saya sampaikan kepada Masnya, yakni Masnya bisa mengulangi kembali latihan tadi yang sudah dilakukan dan bisa melakukan latihan tersebut pada saat Masnya itu merasakan sesak nafas atau saat Masnya itu mengatur nafas waktu istirahat, dan Masnya itu bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan dan bersepeda ataupun berenang, Mas. Iya Mbak. Semoga untuk Masnya bisa kembali sehat lagi dan bisa beraktivitas seperti normal seperti dahulu ya Mas. Iya Mbak. Ya, terima kasih dan semoga latihannya bisa dilakukan di rumah. Ya, terima kasih Mbak. Ya, semoga sehat semua Mas. Ya, terima kasih.